Perkenalkan, nama saya Devia Barti dengan NIM 202401010259. Di sini saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah analisis pembiayaan dari bab 1 hingga bab 7 atau bab terakhir. Baik, langsung saja. Di bab 1 yaitu ada pengertian, unsur, fungsi, dan analisis pembiayaan. Nah, yang kita ketahui pengertian manajemen pembiayaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Untuk usaha atau investasi. Nah, yang kedua unsurnya yaitu pemberi dana, penerima dana, objek, akad kepercayaan, waktu, imbal hasil. Nah, sedangkan fungsinya dia adalah menghubungkan kelebihan dan kekurangan dana, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, pemerataan ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu ada analisisnya, yaitu menggunakan prinsip 5C, yaitu yang pertama karakter atau kemampuan bayar, modal atau jaminan, kondisi usaha atau tambahan aspek syariah. Nah, itulah tadi penjelasan dari bab 1. Nah, selanjutnya kita masuk di bab 2, yaitu tentang organisasi pembiayaan. Nah, pengertian dari organisasi pembiayaan yaitu adalah struktur di mana susunan unit kerja yang mengatur proses pemberian pembiayaan agar terarah, aman, dan sesuai syariah. Nah, itu tadi ada pengertiannya. Nah, selanjutnya kita masuk dengan prinsipnya. Nah, sedangkan prinsipnya yaitu ada pembagian tugas, check and balance, independensi, spesialisasi, serta pengawasan sesuai kesesuaian syariah. Nah, selanjutnya kita masuk di fungsi utamanya. Nah, ini pasti penting banget ya. Nah, yang pertama dia adalah menyusun strategi pemasaran, analisis keputusan, administrasi, dan pemantauan pembiayaan. Nah, selanjutnya itulah tadi penjelasan dari bab 2. Nah, selanjutnya kita masuk di bab 3, yaitu tentang pelaksanaan pelayanan pembiayaan. Apa sih di sini? Nah, di sini tuh ada pengertiannya. Pengertian dia adalah cara memberikan layanan kepada nasabah dengan etika, akhlak, dan standar prima berlandaskan prinsip syariah. Nah, selanjutnya ada filosofinya. Nah, filosofinya itu dia adalah pembiayaan bukan sekedar cari untung, melainkan amanah untuk kemaslahatan. Nah, selanjutnya ada pelayanan prima. Nah, di pelayanan prima ini dia memiliki kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, serta tindakan nyata dan tanggung jawab. Nah, kalau tidak ada tanggung jawab berarti jangan kalian di situ ya. Oke, di terakhir tujuannya yaitu dia membangun kepercayaan, kepuasan, dan kesetiaan nasabah. Nah, itulah tadi penjelasan dari bab 3. Baik, kita lanjut selanjutnya lagi, kita masuk di bab 4 tentang produk pembiayaan. Nah, produk pembiayaan itu adalah bentuk penyaluran dana kepada nasabah menggunakan akad yang sesuai syariah. Kategorinya utamanya itu, ini penting banget kategori utamanya. Nah, yang pertama jual beli atau murabaha atau salam atau istisna. Nah, yang kedua yaitu bagi hasil atau mudharabah, musyarakah. Nah, yang ketiga sewa ijarah atau IMBT. Yang keempat pinjaman kebajikan atau KAD. Nah, jenis penggunaannya yaitu ada pembiayaan konsumtif, modal kerja, investasi, retail, dan pembiayaan tidak tunai atau bank garansi. Nah,
Itulah tadi penjelasan dari bab 4. Selanjutnya kita masuk di bab 5. Ada resiko pembiayaan. Nah, pengertian resiko pembiayaan dia itu adalah kemungkinan kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan. Nah, di sini di bawahnya ada sumber resiko dari nasabah. Beresikonya itu dari nasabah gagal bayar. Dari banknya itu dia analisis kurang teliti dari kondisi pasar atau ekonomi. Nah, jenis utamanya dia itu adalah resiko gagal bayar, resiko likuiditas, resiko pasar, resiko operasional, dan yang terakhir itu pengelolaannya. Ini yang pertama mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko sejak awal pengajuan hingga pelunasan. Baik, itulah tadi penjelasan dari bab 5. Selanjutnya kita masuk di bab 6. Nah, di mana itu judulnya proses pembiayaan. Nah, pengertiannya yaitu proses pembiayaan adalah rangkaian tahapan sistematis mulai dari permohonan hingga selesainya pembiayaan. Nah, alurnya yaitu yang pertama pengajuan dan pengumpulan data. Yang kedua yaitu verifikasi dan analisis kelayakan. Nah, yang ketiga persetujuan dan penandatanganan akad. Yang keempat pencairan dana. Yang kelima itu pemantauan dan pengawasan pelunasan atau penyelesaian jika bermasalah. Itu yang keenam ya guys. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan bab terakhir yaitu tentang penetapan imbal hasil pembiayaan syariah. Nah, di sini pengertian imbal hasil pembiayaan syariah itu adalah pendapatan yang dimana diperoleh bank syariah sebagai ganti atas penggunaan dana pemberian jasa atau keikutsertaan menanggung risiko dalam usaha nasabah. Nah, penetapannya dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan syariat Islam tanpa mengandalkan sistem bunga yang diharamkan. Prinsip utamanya yaitu pertama bebas unsur riba, yaitu tidak ada penambahan nilai yang ditetapkan secara pasti hanya berdasarkan waktu tanpa adanya transaksi barang atau jasa yang nyata. Yang kedua ditetapkan di awal. Nah, di mana besaran atau cara perhitungannya disepakati bersama saat akad berlangsung. Nah, sehingga tidak ada perubahan sepihak di tengah jalan. Nah, yang ketiga itu transparan dan jelas. Nah, semua komponen perhitungan dijelaskan secara rinci agar kedua pihak memahami hak dan kewajibannya. Dan selanjutnya sesuai jenis akad. Cara penetapannya disesuaikan dengan aturan masing-masing akad sehingga tidak terjadi penyimpangan syariat. Nah, selanjutnya adil dan seimbang. Nah, di adil dan seimbangnya ini dia besaran imbal hasil sebanding dengan kontribusi modal, tenaga, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Nah, selanjutnya kita masuk di faktor-faktor penentu besaran imbal hasil. Yang pertama dia adalah jenis akad dan pembiayaan. Akad jual beli menggunakan margin.
sedangkan akad bagi hasil dia menggunakan nisbah atau presentase. Yang kedua itu jangka waktu, jangka waktu pembiayaan, di mana semakin lama jangka waktunya biasanya mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi dan risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya tingkat risiko usaha. Biasanya tingkat risiko usahanya dia ini adalah usaha yang memiliki risiko lebih tinggi akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar dibandingkan usaha yang stabil. Selanjutnya kondisi pasar dan persaingan, yaitu mengikuti perkembangan tingkat keuntungan usaha sejenis agar tetap kompetitif namun tidak memberatkan. Dan selanjutnya besarnya modal yang disalurkan. Nah, besarnya modal yang disalurkan dia semakin besar nilai dana yang diberikan, semakin besar pula potensi imbal hasil yang didapat. Selanjutnya ada kesepakatan bersama. Nah, di kesepakatan bersama ini dia semua ketentuan disetujui secara sukarela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Metode penetapan imbal hasilnya dia yang pertama adalah margin atau keuntungan tetap, di mana dia digunakan pada akad jual beli seperti murabaha dan istisna. Nah, besarnya ditetapkan sejak awal sebagai selisih antara harga beli bank dan harga jual ke nasabah, sehingga jumlahnya pasti dan tidak berubah. Selanjutnya bagi hasil atau sesuai nisbah. Nah, ini yang paling penting. Bagi hasil dan sesuai dengan nisbah. Nah, kalau teman-teman belum mengerti, nah digunakannya itu dia pada akad kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah. Laba dibagi berdasarkan persentase yang disepakati. Sedangkan jika rugi, maka teman-teman ditanggung, sedangkan jika rugi maka ditanggung sesuai porsi kepemilikan modal masing-masing pihak. Dan yang ketiga, terakhir, ujrah atau biasa jasa digunakan pada akad sewa atau jasa seperti ijarah dan wakalah. Besarnya berupa imbalan atas manfaat barang atau jasa yang diberikan, ditetapkan secara jelas di awal akad. Baik, itulah tadi pembahasan dari materi terakhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, see you lagi.